Selamat malam, salam jumpa, salam kenal selalu para sahabat Kahor dimanapun Anda berada. Bersama Bang Fawa, malam ini Bang Fawa akan menceritakan kisah seram yang dialami oleh seorang pria bernama Salah saat dia merantau di Kalimantan sebagai pekerja tambang batu bara. Bagaimana kisah seramnya itu? Dan di sini Bang Fawa menceritakan langsung dari sisi sang narasumber. Namaku Solah, dan hidupku bagai anyaman benang kusut yang tak berujung. Aku tinggal di sebuah desa kecil di sudut Pulau Jawa bersama istriku Siti dan 3 permata hati kami, Ayu, perempuan yang baru berinjak 5 tahun, Bima, laki-laki yang masih berusia 3 tahun, dan si bungsu Rini, perempuan yang baru setahun. Kemiskinan seperti lumpur hisap yang menarik kami semakin dalam. Utang menumpuk. Tiap malam, aku dan Siti hanya terdiam memandangi langit-langit, mencari celah di antara tumpukan masalah. "Mas, beras kita tinggal sedikit," bisik Siti suatu malam. Suaranya parau menahan tangis. "Besok gimana?" lanjutnya. Aku hanya bisa menghela napas panjang. "Sabar Bu, nanti Bapak cari pinjaman lagi," jawabku. "Sampai kapan? Aku kasihan lihat anak-anak. Mereka sering kelaparan," lirihnya. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya tumpah. Aku meraih tangannya. Dingin. "Jangan ngomong gitu Bu. Aku juga sedih. Rasanya udah gak sanggup lagi." Pekerjaanku sebagai buruh tani tak bisa diandalkan. Kadang ada pekerjaan, kadang tidak. Penghasilan tak sebanding dengan kebutuhan. Mirisnya, nasib yang sama juga dialami oleh Hadi, teman karibku. Kami sering duduk berdua di bawah pohon beringin, berbagi cerita dan keluh kesah. "Lah, sampean juga belum dapat kerjaan, Sol?" tanya Hadi dengan wajah kuyu. Aku menggeleng pelan. Sudah keliling ke sana kemari, Di. Nih, pinggang rasanya mau patah. Tapi hasilnya nol," kataku. Hadi tersenyum getir. Sama. Aku juga pusing. Di rumah, ibu mertua cerewetnya minta ampun. Tiap hari ribut terus," kata si Hadi. "Soal apa lagi sih?" tanyaku. "Ya, soal uang, soal anakku. Katanya, kerja itu yang bener Hadi, kasihan anakmu." Hadi menirukan suara mertuanya dengan nada jengkel. "Ya gimana lagi ya, rezeki lagi seret," kata Hadi. Kami hanya bisa saling pandang. Ada beban berat yang sama-sama kami pikul. Di tengah keputusasaan itu, sebuah harapan datang dari arah tak terduga. Pagi itu, sesosok pria berbadan tegap dengan jaket usang menghampiri kami yang sedang duduk termenung. Namanya Harto, tetangga kami yang sudah lama merantau. "Lah, sampean berdua kok lesu begini?" sapa Harto ramah. "Ya biasalah toh, masalah perut," jawab Hadi. Harto mengangguk-angguk, seolah mengerti. Kalian mau gak ikut aku?" tawar si Harto. Aku dan Hadi saling pandang, bingung. Kemana toh?" tanyaku. "Ke Kalimantan," jawabnya, matanya berbinar. "Kerja di tambang batu bara. Gajinya besar, Sol. Jauh lebih besar daripada jadi buruh tani di sini," kata si Harto. Jantungku berdebar kencang. Kalimantan, tambang, uang. Bayangan tumpukan utang yang lunas tiba-tiba terlintas di benakku. Hadi pun antusias. "Beneran toh? Bisa nutup utang dong?" kata si Hadi. "Ya pasti. Makanya aku ajak kalian berdua. Aku tahu kalian sedang susah." Harto menepuk bahu kami bergantian.
Ayolah, ini kesempatan emas. Kita ubah nasib di sana, kata Harto. Aku terdiam sejenak. Kalimantan, pulau seberang. Teringat wajah Siti dan anak-anakku. Ini bukan keputusan mudah. Tapi apalagi yang bisa aku lakukan? Terus terjerat kemiskinan di desa ini, atau mengambil resiko demi kehidupan yang lebih baik? Gimana, Sol? Tanya Hadi menantiku. Ya udah, kita berangkat, kataku. Mataku menatap Harto dan Hadi secara bergantian. Aku tahu ini bisa jadi satu-satunya jalan keluar. Namun ada firasat aneh yang membayangi. Firasat yang terasa seperti bisikan angin dingin di musim kemarau. Malam itu, aku mengumpulkan keberanian untuk bicara pada Siti. Dia sedang menyuapi Rini, si bungsu. Wajahnya terlihat lelah, tapi matanya tetap memancarkan kehangatan. Bu, Bapak ada yang mau dibicarakan, ucapku. Suaraku tercekat. Siti meletakkan piring, menatapku. Ada apa, Mas? Kok tumben? Katanya. Aku menarik napas dalam-dalam. Harto, dia menawari pekerjaan di Kalimantan, di tambang batu bara. Gajinya besar, Bu, kataku. Wajah Siti langsung berubah tegang. Kalimantan? Jauh sekali, Mas. Bagaimana dengan anak kita di sini? Siapa yang jaga anak-anak? Kata Siti, suaranya penuh kecemasan. Ada ibu dan bapak di desa sebelah, Bu. Mereka pasti mau bantu. Lagi pula, ini cuma sementara. Kalau utang kita lunas, aku janji bakal pulang. Kita bisa beli tanah, bangun rumah yang layak. Anak-anak bisa sekolah yang tinggi, kataku berusaha meyakinkan. Siti terdiam. Air mata mulai menggenang di matanya. Aku takut, Mas, katanya. Takut kenapa, Bu? Takut kalau Mas kenapa-napa di sana. Aku nggak mau kehilangan Mas, kata Siti. Melihat ketakutan di matanya, hatiku terasa hancur. Aku meraih tangannya. Aku juga takut, Bu. Tapi lebih takut lagi melihat anak-anak kelaparan. Lebih baik aku yang berjuang di sana daripada kalian yang berjuang di sini. Ini demi kita, Bu, kita semua. Demi masa depan anak-anak, kataku. Akhirnya Siti mengangguk pelan. Ada ketulusan dan ketabahan yang luar biasa di matanya. Ya sudah, hati-hati, Mas. Jangan lupa kasih kabar, katanya. Suaranya bergetar. Aku akan tunggu Mas pulang. Singkat cerita, 1 minggu kemudian, subuh buta, kami berangkat. Aku, Hadi, dan Harto. Kami naik bis menuju pelabuhan, meninggalkan hiruk-pikuk pedesaan yang damai. Di pelabuhan, kami melihat sebuah kapal besar yang gagah, seperti seekor paus raksasa yang siap menelan kami. Weh, gede banget ya toh, kata Hadi takjub. Makanya, ayo cepat, jangan sampai ketinggalan, jawab Harto sambil memanggul tasnya. Di dalam kapal, aku dan Hadi hanya bisa terdiam. Rasanya seperti kami sedang berlayar menuju dunia lain. Ombak di tengah lautan terasa ganas. Angin kencang berhembus, menerpa wajah kami yang masih menyimpan aroma tanah Jawa. Bagaimana, Sol? Gak pusing? Tanya Hadi. Ya pusing sedikit sih. Tapi aku lebih pusing memikirkan hutangku, jawabku. Hadi tertawa. Sama, untung kita berangkat ya. Rasanya lega, meski berat meninggalkan keluarga, kata si Hadi. Kami berhari-hari di dalam kapal, makan seadanya, tidur berdesak-desakan dengan penumpang lain, di tengah lautan yang tak berujung.
Aku memandang bintang-bintang di langit. Apakah Siti dan anak-anak juga melihat bintang yang sama? Entah kenapa, aku merasa sangat kecil dan rapuh. Aku berdoa, semoga Tuhan melindungi mereka. Setelah berhari-hari di laut, kami tiba di pelabuhan Kalimantan. Udara terasa lebih panas dan lembab. Suara mesin-mesin berat terdengar bersahutan. Kami menaiki mobil bak terbuka yang sudah menunggu, kemudian dibawa ke sebuah mes bekerja. "Nah, ini tempat kalian menginap," kata Harto menunjuk sebuah bangunan barak panjang yang terbuat dari kayu. Bangunan itu tampak kumuh dan berdebu. Terdapat banyak kamar kecil berjejer. Baleni, terdapat banyak kamar kecil berjejer dengan satu kasur dan satu lemari besi di dalamnya. Jendela-jendela kecil berteralis. Pakaian dijemur di mana-mana. Bau rokok, keringat, dan tanah bercampur jadi satu. "Ini tempat kalian istirahat. Kamar mandi dan dapur ada di ujung sana," jelas Harto. Di belakang barak terlihat tumpukan alat berat. Mesin-mesin itu tampak menyeramkan, seperti raksasa tidur yang siap bangun. Udara terasa pekat, berbau debu dan oli. Di kejauhan tampak bukit-bukit hitam. Itu tambang batu bara. "Lihat itu ladang rezeki kita," kata Harto. Matanya menunjuk ke arah sana. Keesokan harinya, kami langsung bekerja. Aku dan Hadi dipisahkan dengan Harto. Harto bekerja sebagai sopir truk-truk raksasa, mengangkut batu bara dari lubang tambang ke penampungan. Kami melihatnya dari jauh. Harto mengendalikan monster-monster besi itu dengan lincah. Sementara itu, aku dan Hadi ditempatkan di bagian kuli kasar. Tugas kami adalah meratakan area kerja, memecah batu-batu besar yang tidak bisa diangkut oleh mesin, dan membersihkan area tambang dari material-material yang tidak berguna. Kami bekerja di bawah terik matahari yang menyengat. Debu tebal berterbangan, menempel di kulit, di rambut, bahkan di dalam mulut. Setiap napas terasa berat, seperti menghirup serbuk tanah. Suara mesin-mesin berat yang menderu memekakkan telinga. Ini beda banget sama di desa ya," teriakku. Suaraku tenggelam oleh bising. Hadi mengangguk, napasnya tersengal. "Iya Sol, ini neraka. Tapi ingat, gaji besar, jawab si Hadi. Kami terus bekerja, memecah batu-batu, memanggul material berat. Keringat bercampur debu, membentuk lumpur hitam di wajah dan tubuh kami. Malam harinya, kami kembali ke mes dengan tubuh yang remuk. Aku hanya bisa membaringkan diri di kasur, memandangi langit-langit. Hati kecilku merindukan suara Rini yang menangis, celotehan Bima dan wajah tulus Ayu anak-anakku. Namun, demi mereka, aku akan bertahan. Aku harus bertahan. Satu bulan telah berlalu. Hidup kami, para kuli tambang, terasa monoton. Kerja, makan, terus tidur. Berulang-ulang, setiap hari. Yang jadi hiburan hanya cerita-cerita para pekerja di barak saat malam tiba. Atau kadang main kartu seadanya. Aku dan Hadi mulai terbiasa dengan debu dan suara mesin yang memegakkan. Namun, mental kami belum sepenuhnya kebal. Hingga malam itu, sebuah kejadian mengerikan memecah ketenangan barak. Sol, bangun Sol, Solah. Aku terbangun dari tidur. Suara Hadi terdengar panik. Aku menengok ke samping. Hadi pucat pasi. Kenapa, Di? Tanyaku. Itu kamar sebelah. Ia menunjuk dinding dengan tangan gemetar. Aku baru menyadari ada keramaian di luar.
Suara bisik-bisik dan langkah kaki orang berkerumun. Aku dan Hadi bergegas keluar. Di depan pintu kamar sebelah. Disitulah tempat Moko dan Rian tinggal, teman satu pekerja. Sudah banyak pekerja yang berkumpul di situ. "Ada apa ini?" tanya Hadi pada salah satu pekerja. "Moko, dia bunuh diri," jawab pekerja itu. Suaranya pelan. Jantungku terasa berhenti. Aku dan Hadi melongok ke dalam kamar. Benar saja, sosok Moko tergeletak di kasur. Wajahnya membiru dan mulutnya mengeluarkan busa. Di sampingnya tergeletak sebuah botol kecil yang sudah kosong. "Dia minum racun tikus. Aku nggak tahu kenapa dia nekat begini. Tadi siang dia masih cerita-cerita soal anaknya yang sakit di kampung," bisik Rian, teman sekamar Moko, yang menangis terseduh-seduh. Pekerja-pekerja lain terdiam. Suasana mencekam. Tak ada yang berani menyentuh tubuh Moko. Kabar ini menyebar cepat. Dan tak lama kemudian, polisi dan tim forensik datang. "Korban bunuh diri, tak ada tanda-tanda kekerasan," kata seorang polisi setelah selesai memeriksa. Tim forensik memasukkan tubuh Moko ke dalam kantong jenazah berwarna hitam. Setelahnya, jenazah dibawa pergi. Akan dipulangkan ke kampungnya di Sumatera. Rian yang terlihat sangat terpukul ikut mendampingi jenazah. Sore harinya, kami sedang duduk di depan barak. Harto datang dengan mobil bak terbukanya. "Ada apa ini? Kok sepi sekali?" tanya si Harto. "Moko meninggal," jawab Hadi, suaranya serak. Harto terkejut. "Meninggal? Kenapa?" Aku menceritakan semua yang terjadi. Harto mendengarkan dengan serius. Wajahnya mengeras. "Pekerja tambang memang banyak yang begitu, Sol. Tertekan, terlalu banyak beban. Sudah, jangan dipikirkan. Fokus kerja saja. Jangan sampai pikiran kalian kemana-mana," kata Harto. Nasihat Harto memang benar. Namun, kejadian itu sangat membekas di benakku. Malamnya, suasana barak terasa sangat berbeda. Biasanya ramai, tapi sekarang hening. Pekerja-pekerja lain sudah tidur lebih awal. Mungkin karena ketakutan. Aku dan Hadi tidak bisa tidur. Aku memandang ke kamar sebelah, kosong, tanpa Moko dan Rian. Hanya ada kasur yang sudah dibersihkan, tapi terasa masih menyimpan jejak-jejak kematian. Kenapa ya Moko begitu?" bisikku. Entahlah Sol. Mungkin dia sudah tidak sanggup lagi," kata Hadi. Aku terdiam. Pikiranku berkelana. Aku membayangkan wajah Siti dan anak-anakku. Aku tidak bisa seperti Moko. Aku harus kuat demi mereka. Namun, di tengah kesunyian malam yang mencekam, aku merasa ada sesuatu yang aneh. Hawa dingin yang tidak biasa. Aku memejamkan mata, mencoba menepis ketakutan. Tapi telingaku seakan mendengar bisikan yang lirih. Seperti suara tangis. Itu bukan suara dari luar. Itu sepertinya datang dari kamar sebelah. Sontak bulu kuduku berdiri. Aku menengok ke arah Hadi. Dia juga menatapku. Matanya membelalak. Sepertinya dia juga mendengarnya. Bisikan itu semakin jelas, seolah-olah Moko sedang berbicara dari balik dinding, menyampaikan sesuatu yang tidak bisa kami pahami, sesuatu yang ganjil dan menakutkan. Malam itu, rintihan itu terus terdengar. Kadang lirih, kadang seperti erangan penuh penderitaan. Rasanya bulu kuduku merinding. Aku mencoba memejamkan mata, memaksakan diri untuk tidur. Tapi rasa takut jauh lebih kuat daripada kantuk. Di sampingku, Hadi sudah terlelap. Dengkurannya terdengar tenang.
seolah tak terganggu sama sekali. Di luar, anjing-anjing malam menyala bersahutan, menambah kengerian, dan rintihan itu semakin lama semakin jelas dan mendekat. Aku menyipitkan mata, mengintip dalam kegelapan. Kenapa kau pergi? Kenapa kau tinggalkan aku? Suara itu kali ini bukan rintihan, tapi bisikan, seperti suara Moko. Jantungku berdebar tak karuan. Bisikan itu datang dari dinding yang memisahkan kamarku dengan kamar Moko. Rasanya ia persis berada di dekat kepalaku. Anakku sakit. Kenapa kau tak bawa aku pulang? Tiba-tiba, bisikan itu berganti menjadi suara tawa. Tawa yang kering, serak, dan terdengar mengerikan. Tawa yang membuatku ingin menjerit, namun suaraku tercekat di tenggorokan. Tawa itu perlahan berubah menjadi tangisan pilu. Aku tak tahan lagi. Aku memberanikan diri. Pelan-pelan, aku bangkit dari kasur. Melangkah, mengendap-endap keluar kamar. Aku melangkah menuju pintu kamar sebelah. Pintu yang semalam terbuka lebar, kini tertutup rapat. Tanganku terangkat, ragu-ragu memegang gagang pintu. Rintihan itu masih terdengar. Aku mendengarkan, mencoba memastikan apakah itu hanya khayalanku. Tidak, suaranya nyata, seperti Moko yang sedang kesakitan di dalam sana. Perlahan, aku memutar gagang pintu, membukanya sedikit. Hening, rintihan itu lenyap. Hanya ada kegelapan yang pekat. Aku membuka pintu lebih lebar. Bau amis dan bau obat menyeruak, membuatku mual. Aku menyalakan lampu senter. Kamar itu kosong. Tidak ada apa-apa, hanya kasur yang berantakan. Sebuah kemeja lusuh tergeletak di lantai, dan sebuah botol air mineral kosong. Aku menyapu cahaya senter ke seluruh ruangan. Tidak ada. Tiba-tiba senterku menangkap pantulan sesuatu di cermin yang tergantung di dinding. Refleksi wajahku. Tapi di belakangku, di pintu yang terbuka, berdiri sosok Moko. Di pantulan cermin itu, terlihat wajahnya kehitaman, matanya melotot kosong, dan mulutnya menganga mengeluarkan busa. Jari-jarinya kurus dan kaku. Ia tidak bersuara, hanya berdiri di sana, menatapku tanpa ekspresi. Tubuhku membeku, darahku terasa beku. Aku tidak bisa bergerak. Bayangan Moko itu perlahan mengangkat tangannya yang kaku, menunjuk ke arahku. Lalu, hening, dan dalam sekejap, sosok itu lenyap. Aku langsung berbalik, menyalakan semua lampu, mencari-cari. Tidak ada. Hanya aku sendirian. Jantungku berdebar kencang, dan keringat dingin membasahi tubuhku. Aku pun kembali ke kamar cepat-cepat, dan langsung tidur. Esok harinya, saat kami sarapan di warung makan dekat tambang, aku menceritakan kejadian semalam pada Hadi. "Di, semalam aku lihat hantunya Moko," kataku. Suaraku masih sedikit bergetar. Hadi menatapku dengan mata mengantuk. "Hah? Hantu? Jangan ngada-ngada, Sol. Kamu cuma kecapean, makanya halusinasi," kata Hadi. "Aku serius, Di. Dia berdiri di belakangku. Wajahnya seperti dia baru saja meninggal." "Ah, sudahlah. Aku semalam juga dengar intihan, tapi aku paksakan tidur. Kalau dipikirin terus, kita bisa gila, Sol," kata Hadi. Aku terdiam. Sepertinya Hadi terlalu lelah untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Ia hanya ingin tidur.
Saat itu Joko, salah satu pekerja paling senior yang sudah bertahun-tahun di tambang, ikut duduk di meja kami. Ia mendengar percakapanku dengan Hadi. "Kamu semalam lihat hantunya Moko ya, Mas Solah?" tanya Joko. Suaranya pelan dan serius. Aku mengangguk. Joko menghela napas panjang. "Memang begitu. Tambang ini banyak penghuninya. Sudah sering kejadian seperti ini." Pekerja lain yang mendengar ikut mendekat. Ekspresi mereka tegang. "Dulu ada pekerja namanya Badu. Dia meninggal tertimpa longsor. Setiap malam orang-orang di barak sering dengar suara dia minta tolong. Suaranya persis seperti orang yang mau mati," kata seorang pekerja bernama Hasan. "Iya benar, aku juga pernah lihat penampakan perempuan. Katanya dia istri salah satu pekerja yang bunuh diri. Katanya sih arwah mereka menunggu di sini, menuntut janji yang tidak pasti," sahut pekerja lain yang bernama Mas Amin. Kenapa bisa begitu ya?" tanyaku, penasaran dan takut. Joko menjelaskan dengan suara rendah. "Tambang ini menyimpan banyak nyawa, Mas Solah. Ada yang kecelakaan, ada yang bunuh diri. Mereka rata-rata semuanya punya utang, punya janji di kampung yang belum bisa ditepati. Ya, kata orang-orang tua, arwahnya tidak bisa pulang karena utangnya belum lunas. Jiwa mereka terperangkap di sini, terperangkap di lubang hitam tambang ini." Aku menelan ludah. Wajah Hadi yang semula santai kini terlihat pucat. Kami saling pandang. Jadi benar, ini bukan khayalanku. Moko, ia tidak bisa kembali. Jiwanya terperangkap di sini, di tempat yang mengerikan ini, di antara tumpukan batu bara dan debu yang tak berujung. Malam itu, sekitar pukul 1 dini hari, Hadi terbangun. Perutnya terasa mulas dan ia kebelet. Sambil menahan kantuk, ia melangkah ke kamar mandi di ujung barak. Saat tiba di depan pintu kamar mandi, ia mendengar suara dayung yang diguyurkan seperti orang yang sedang mandi. Hadi mengira ada pekerja lain yang sedang buang hajat. Ia menunggu di luar. Namun, tiba-tiba, suara gebrakan dari dalam kamar mandi membuat Hadi terkejut. Pintu kamar mandi yang terbuat dari kayu lapis itu seolah didorong paksa dari dalam. "Aduh, siapa di dalam? Cepetan dong, kebelet nih, hei!" teriak Hadi. Namun, tidak ada jawaban. Suara siraman air kembali terdengar. Hadi menunggu dengan sabar. Tiba-tiba, pintu kamar mandi terbuka sedikit, hanya seukuran 1 jengkal jari. Hadi menyipitkan mata, mengintip. Di dalam, suasananya gelap. Namun dari celah kecil itu, ia melihat sepasang mata merah menyala. Jantung Hadi berdetak kencang. Ia mencoba menenangkan diri. Siapa itu ya?" tanyanya lagi. Suaranya tercekat. Pintu terbuka lebih lebar. Bau amis dan busuk menyeruak. Hadi mundur perlahan. Di depannya berdiri sosok mengerikan. Ya, Moko. Dengan pakaian yang sama persis saat ia meninggal. Wajahnya kehitaman, bibirnya pucat, dan matanya melotot. Di sela-sela gigi ada sisa busa racun. Darah segar menetes dari kepalanya yang terbentur dinding. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatap Hadi dengan mata kosong yang penuh dendam. Kau yang membunuhku," bisik suara itu. Suaranya serak dan terdengar seperti bisikan angin di kuburan. Hadi langsung pingsan di tempat. Pagi harinya, ia ditemukan tergeletak, tak sadarkan diri di depan kamar mandi. Setelah kejadian itu, Hadi demam tinggi selama beberapa hari.
Ketakutan kami makin menjadi-jadi. Joko, pekerja senior, menyarankan kami untuk mengadakan doa bersama. Ini sudah tidak bisa dibiarkan masalah. Kita harus tahlilan untuk arwah Moko. Semoga dia bisa tenang, kata Mas Joko. Atas usulan itu, kami sepakat mengadakan doa bersama selama 7 hari, dipimpin oleh Pak Yusuf, seorang pekerja lain yang pernah mondok di pesantren. Setiap malam, kami semua berkumpul di aula barak, membaca surat Yasin, tahlil, dan doa-doa. Pak Yusuf memimpin dengan khusyuk. Doa kami dipanjatkan tulus, memohon agar arwah Moko dapat diterima di sisinya dan dibebaskan dari penderitaan. Secara perlahan, gangguan rintihan itu mereda. Kami tidak lagi mendengar suara tangis atau erangan. Gangguan hanya datang sesekali, mungkin 2 atau 3 kali dalam sebulan. Itu pun hanya bisikan-bisikan samar yang tidak terlalu jelas. Aku mulai terbiasa. Aku bertahan. Aku menolak untuk menyerah. Setiap kali rasa takut muncul, aku teringat wajah Siti, istriku, dan anak-anakku di rumah. Aku harus bisa. Ini satu-satunya jalan. Aku harus bekerja siang dan malam, memanggul batu bara, mengais rejeki di balik debu dan polusi. Hingga 3 tahun berlalu, aku berhasil mengumpulkan modal yang cukup untuk melunasi semua utang. Sore itu, aku menelpon Siti. Suaraku tercekat menahan haru. "Bu, Bapak akan pulang," kataku. Di seberang sana terdengar suara Siti yang terisak-isak. "Benar, Mas. Alhamdulillah, aku dan anak-anak sudah sangat rindu." Hatiku terasa hangat. Akhirnya, waktu itu tiba. Aku bisa kembali. Aku dan Hadi pamit pada Harto dan para pekerja lain. Mereka memberikan kami ucapan selamat. "Hati-hati, Sol. Aku tidak bisa pulang dulu. Ya, jangan lupa kalau ada rezeki. Jangan lupa dengan tambang ini mampir. Tempat ini sudah memberi kita banyak hal," kata Harto. Aku mengangguk. "Oh, tentu Mas Harto. Terima kasih. Kamu sudah mengajak kami ke sini," kataku. Aku tidak pernah menceritakan kepada Siti secara rinci tentang kengerian yang aku alami di sana. Aku hanya mengatakan bahwa pekerjaan itu berat, tapi sebanding dengan hasilnya, aku hanya bisa bersyukur. Setelah 3 tahun yang panjang dan menakutkan, akhirnya aku bisa pulang. Pulang dengan membawa janji yang sudah kulunasi dan membawa masa depan yang lebih baik untuk keluargaku. Selesai. Terima kasih para sobat Kahor yang sudah mendengarkan cerita ini. Apabila kalian punya cerita-cerita yang mau Bang Fawa sampaikan, yang mau Bang Fawa ceritakan, silakan kirim di email kami yang sudah Bang Fawa cantumkan di deskripsi. Semoga kalian terhibur. Salam dari Bang Fawa. Wassalam.